Oke, kita mulai lagi dengan saya Ahmad Azhari di pengenalan pola. Oke, kali ini kita akan membahas kaitannya dengan estimasi kemiripan, dan kali ini kita membahas dengan menggunakan matriks jarak atau distance measurement. Nah, ada dua populer metode yang akan kita bahas kali ini. Pertama adalah Euclidean distance, yang kedua adalah city block distance. Nah, sebelumnya kita akan bahas definisi singkat saja bahwa jarak merupakan sesuatu yang digunakan ya, salah satu cara yang digunakan untuk menentukan tingkat kesamaan atau similarity degree atau ketidaksamaan atau dissimilarity degree dari dua buah vektor fitur. Jadi kalau kita punya dua buah vektor fitur, kita bisa menentukan kesama atau tidak samanya itu menggunakan jarak. Nah, tingkat kesamaan itu berupa nilai atau berupa skor. Nah, dari skor itu kita akan mengatakan bahwa dua buah vektor fitur itu sama atau tidak. Coba kita lihat visualisasinya pada gambar A dan gambar B, itu merupakan dua buah pola ya yang mudah diklasifikasi dan tidak mudah diklasifikasi. Kita gunakan dua buah kelas 1 dan kelas 2 dan juga data X atau data baru. Nah, pada dua buah kelas ini kita lihat bahwa X atau data baru ini akan dikelompokkan pada kelas 1 atau kelas 2 akan kita tentukan. Berdasarkan apa? Ya tadi, berdasarkan estimasi kemiripan data. Nah, estimasi kemiripan datanya itu kita ukur data X itu berdasarkan jarak terdekat antara data X ke kelas 1 atau kelas 2. Jika X ke data 1 lebih dekat, maka dia masuk ke kategori kelas 1. Kalau X ke kelas 2 lebih dekat, maka X masuk ke kategori kelas 2. Nah, sedangkan pada gambar B, kita lihat bahwa data X itu berada pada tengah-tengah. Nah, hal ini kalau di sekilas ya, kalau kita lihat di kasat mata, secara kasat mata, maka kita tidak bisa menjustice atau mendecide atau menentukan bahwa data X itu berada pada kelas 1, lebih dekat berada pada kelas 1 atau berada pada kelas 2. Maka kita perlu mengukur jarak tadi antara data X ke masing-masing kelas. Nah, begitu. Jadi intinya kita akan mengukur jarak itu untuk menentukan kemiripan datanya, sama atau tidak. Kalau dia lebih dekat, maka kita masukkan dia ke kelas yang terdekat tersebut. Oke, metode pertama kita akan gunakan Euclidean distance. Ya, ketika kita punya dua buah titik x1 dan y1, x1, y1, kemudian x2, y2, kita akan terapkan implementasikan Euclidean distance pada dua buah titik tersebut. Caranya adalah dengan cara mengukur akar dari, caranya adalah menjumlahkan. Oke, untuk mengukur. Oke. Contohnya begini, kita punya dua buah titik x1 y1 dan x2 y2, kemudian kita implementasikan Euclidean distance. Caranya mudah, begini caranya. Kita akarkan penjumlahan dari kuadrat selisih dari lebar atau x2 dikurangi x1 dan dijumlahkan dengan y2 atau selisih tinggi y2 dikurangi y1. Nah, keduanya diakarkan dan dijumlahkan, kemudian Oke, yang pertama adalah kita menggunakan metode Euclidean distance. Oke, yang pertama kita menggunakan metode Euclidean distance untuk mengukur jaraknya. Contohnya begini, kita punya dua buah titik x1 y1 dan x2 y2. Kemudian kita implementasikan menggunakan Euclidean distance dengan rumus, dengan cara kita akan mengakarkan jumlah kuadrat dari selisih lebar ditambah dengan selisih tinggi, atau selisih lebar dikuadratkan x2 dikurangi x1 dikuadratkan ditambah dengan y2 dikurangi y1 dikuadratkan, kemudian penjumlahannya itu kita akarkan. Pertanyaannya begini, kalau lebih dari dua buah titik bagaimana Pak? Maka otomatis masing-masing titik tersebut itu akan dikurangi ya. Jadi x2 dikurangi x1, y2 dikurangi 1, kemudian kalau misalnya lebih z2 dikurangi z1 dan sebagainya. Jadi semua titik itu akan kita kurangi seperti itu.
Oke, nanti kita akan coba lihat contohnya. Oke, contoh begini. Kita punya vektor ciri A dan vektor ciri B. Ya. Vektor A itu berisi 0, 3, 4, dan 5. Kemudian B kita punya 7, 6, 3, dan minus 1. Oke, kita masukkan masing-masing ke dalam Euclidean distance. Caranya adalah A dikurangi dengan B, di mana kita anggap bahwa A itu adalah poin kedua, kemudian B adalah poin ke-1. Oke, caranya adalah kita masukkan nilai A sebagai di X2 ya, 0, kemudian dikurangi 7, kemudian dikuadratkan, ditambahkan dengan 3 dikurangi 6 dikuadratkan, ditambah 4 dikurangi 3 dikuadratkan, ditambah 5 dikurangi minus 1 dikuadratkan. Hasilnya 49 ditambah 9 ditambah 1 ditambah 36. Hasil jumlahnya itu diakarkan ya. Maka kita peroleh hasil 9,747. Oke. Perbandingannya dengan menggunakan city block distance. Nah, apa perbandingan bedanya? Nanti kita akan bahas perbandingan antara city block distance dan Euclidean distance. Mana yang lebih mudah, mana yang lebih simple, atau mana yang lebih mudah dipahami begitu. Oke, dengan dua buah titik yang sama, X1, Y1, X2, Y2, kita akan implementasi city block distance dengan cara adalah sama menjumlahkan selisih lebar ditambah dengan selisih tinggi. Kali ini penjumlahannya itu berdasarkan nilai mutlaknya. Jadi selisih lebar dimutlakkan, selisih tinggi dimutlakkan, kemudian baru dijumlahkan. Tidak menggunakan akar, sehingga hasilnya lebih besar seperti itu. Kita coba lihat dengan contoh yang sama. Ketika kita implementasi 0 dikurangi 7 dimutlakan, ditambah 3 minus 6 dimutlakan, 4 minus 3 dimutlakan, 5 minus 1, 5 minus 1 dimutlakan. Maka kita peroleh 7 tambah 3 tambah 1 tambah 6, maka hasilnya 17. Nah, hasilnya cukup berbeda, 9,7 dan 17. Nah, bagaimana kita menentukan bahwa kedua vektor itu bisa sama atau tidak? Caranya adalah dengan menggunakan skor tadi. Nah, 9 dan 17. Kita akan lihat bahwa semakin dia mendekati atau semakin kecil skor tersebut, maka dikatakan semakin mirip kedua buah vektor tersebut. Dan sebaliknya, ketika skor itu besar, maka menunjukkan semakin berbeda kedua buah vektor tersebut. Nah, lantas apa yang menjadikan beda antara Euclidean distance dan city block distance? Ya silakan kita bandingkan visualisasinya seperti ini. Silakan menggunakan Euclidean atau city block distance. Nah, kalau Euclidean distance seperti ini, kita punya titik pertama, titik kedua, kemudian kita langsung ukur jarak antara kedua vektor tersebut dengan langsung secara miring ya, kita jumlahkan. Sedangkan city block kita menggunakan sikunya ya, jadi kita tidak langsung directly, tetapi kita agak berbelok sedikit. Jadi perbandingannya seperti itu. Jadi kalau kita lihat di gambar itu jelas bahwa city block nanti akan menghasilkan lebih besar ya, terutama karena tidak diakarkan begitu. Kalau tadi Euclidean distance otomatis karena dia diakarkan, otomatis dia memiliki nilai yang lebih kecil ya. Nah, bagaimana jika datanya lebih? Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa prinsipnya sama, data baru dikurangi dengan data yang sudah tersedia dengan masing-masing kelas. Begitu ya. Jadi data baru yang dikurangi dengan data-data yang sudah ada di masing-masing kelas. Oke, ini mengulang saja bahwa prosesnya seperti tadi, bahwa data baru itu akan dikurangi dengan kelas 1, kemudian data baru juga atau data X juga akan dikurangi di kelas 2. Kemudian ketika dua data itu menghasilkan jarak yang lebih kecil, maka otomatis data baru tersebut lebih condong ke kelas yang lebih dekat begitu. Oke, contoh lain begini, kita akan mengenalkan pola dengan menggunakan pengukuran jarak. Contohnya kita pakai nilai mahasiswa. Oke, kita abaikan dulu untuk persentasenya. Kita anggap saja bahwa nilainya apa adanya seperti ini. Oke ya. Oke, misalnya kita punya nilai NIM. Jadi kita anggap saja bahwa NIM-nya 1, 2, sampai 10. Kita punya 10 data mahasiswa. Kemudian komponen yang akan kita nilai adalah tugas, UK, TS, UAS. UK itu adalah uji kompetensi ya. Nah, kita punya 10 data ini.
ini random sekali ya. Kemudian kita punya nilai akhir A, B+, C+, A-, D, B-, C, B, D gitu. Nah, kemudian kita punya data baru nih. Nah, ternyata ada data baru dari mahasiswa, ternyata tugasnya 77, UK-nya 100, UTS-nya 43, dan UAS-nya 36. Nah, berapa nilai akhir yang diperoleh? Nah, kita coba terapkan pengukuran jarak pada kasus tersebut ya. Jadi kita coba implementasi menggunakan Euclidean atau menggunakan city block distance. Tapi kali ini saya akan bahas kaitannya dengan menggunakan Euclidean distance. Dari data nilai mahasiswa tadi, yang kita lihat bahwa di atas saya sudah tuliskan kembali bahwa tugasnya 77, UK 100, UTS 43, UAS 36. Pertanyaannya adalah dia masuk ke nilai akhir mana ya? Nilai akhir dengan huruf apa gitu. Apakah A, B, C, D, atau bahkan E. Nah, caranya adalah menerapkannya dengan mengurangkan ya data baru tadi 77, 143, dan 36 itu dengan data-data yang ada di masing-masing mahasiswa. Contohnya di D1 atau jarak pertama, jarak untuk NIM 1, data baru dengan NIM ke-1 itu kita dengan distance measure ya, dengan Euclidean distance kita akarkan kuadrat jumlah penjumlahan kuadrat ya dari keseluruhan nilai. Maka jarak pertama kita peroleh 59,97, jarak kedua kita punya 28,86, jarak ketiga 56,85, hingga kita hitung sampai ke D10. Untuk menyingkat waktu, saya sudah tampilkan hasil dari Euclidean distance ya, berupa nilai ya, nilai distance hasil implementasi dari Euclidean. Nah, kita lihat bahwa selisih tugas antara data baru 77, 143, dan 36 ke data 10 mahasiswa tadi menghasilkan seperti ini. Maka hasilnya kita lihat bahwa ya data-data tersebut ada yang lebih condong atau lebih kecil atau ada yang jauh lebih besar, sehingga kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa ketika datanya ya di data ke-7, NIM ke-7 di Euclidean distance tadi, kita peroleh 10,44 ya. Yang paling kecil. Setelah itu diikuti 12,88, diikuti 28,86 dan seterusnya. Nah, apa kesimpulannya? Dari sini kita bisa menghitung pola atau kita bisa menentukan pola tersebut bahwa data X tadi, data si mahasiswa baru tadi itu condong kemana. Nah, kalau dilihat dari hasilnya, maka tadi jarak terkecilnya adalah data ke-7, ya, data jarak ke-7, hasilnya adalah 10,4 dan nilai akhir mahasiswanya adalah B-min. Maka data X tadi cenderung ke nilai B-min. Begitu. Oke, saya rasa sangat gampang, sangat-sangat gampang, dan mungkin Anda bisa lebih mudah memahaminya dengan menghitung atau kembali ya contoh-contoh yang sudah saya berikan tadi. Oke, silahkan dipahami, silahkan dipelajari. Sukses selalu. Kalau ada pertanyaan, silahkan komen di bawah atau silahkan komen di grup kelas. Thank you.